Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berilah jejak panjang Ibnu Battuta. Ibnu Battuta yang diperankan oleh Andika. Aku akan menjelajah negeri-negeri Islam. Ibu Ibnu Battuta yang diperankan oleh Latifah. Syekh Abu Abdullah Al-Masidi yang diperankan oleh Wahyu. Aku sudah sangat besar di dalam diri. Sultan Muhammad bin Tugluk yang diperankan oleh Ivan. Wahai Ibnu Battuta, Putri Sultan Delhi yang diperankan oleh Ulfa. Semoga Allah menentukanmu suamiku. Ratu Khadijah yang diperankan oleh Yusra. Sebagai tanda kepercayaanku padamu. Istri Maladewa yang diperankan oleh Wati. Selamat datang wahai suamiku dari jauh. Perempuan Persia di Isfahan yang diperankan oleh Rahmi. Wahai musafir, Utusan Muslimah di Guangzhou, Cina yang diperankan oleh Nina. selamat datang Ibnu Battuta. Dan saya Gevira sebagai narator. Selamat menyaksikan. Di sebuah negeri di ujung barat Afrika pada awal abad ke-14, lahir seorang pemuda bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Battuta. Ia bukan seorang raja, bukan pula prajurit, melainkan seorang penuntut ilmu yang haus akan pengetahuan dan kebesaran Allah. Dengan hati yang penuh iman, ia bertekad meninggalkan kampung halamannya Tangier Maroko untuk menunaikan ibadah haji. Umurmu masih berumur. Sangat ingin menanyakan kepada hati ilmu akan menjelajah negeri Islam. Aku akan menjadi kehidupan. Dengan doa ibunya, Ibnu Battuta meninggalkan Tangier menuju Makkah. Inilah awal perjalanan panjang yang telah menorehkan sejarah dunia Islam. Di tanah suci Makkah. Setelah berbulan-bulan menempuh perjalanan berbahaya, Ibnu Battuta tiba di Makkah. Di sana, ia menunaikan haji dan berguru pada para ulama besar. Ya Allah, terimalah hajiku dan kuatkanlah langkahku dalam menuntut ilmu dan mengenal duniamu. Wahai anak muda, aku melihat semangat besar di dalam dirimu. Kemana kau hendak melangkah setelah ini? Aku akan menjelajah negeri Islam, menyaksikan kebesaran umat dan menimba ilmu. Maka, pergilah dengan hati yang ikhlas,
di setiap negeri memiliki pembelajaran dan di setiap negara adalah hikmah. Di Delhi, India. Perjalanan Ibnu Battuta membawanya hingga ke India. Di Delhi, ia mendapat kehormatan bertemu dengan Sultan Muhammad bin Hudud. Wahai Ibnu Battuta, aku telah mendengar keteranganmu dari kawanku. Aku ingin kau menjadi kadi kerajaan. Dengan senang hati. Namun amanah itu berat. Kau sangat adil dan jujur. Kau juga akan dimintakan itu. Semoga Allah memberkatimu. Berikan dan juga diberikan kasih sebagai Ibnu Battuta melayani kerajaan Delhi dengan bijak. Namun, badai politik membuatnya harus meninggalkan India demi keselamatan. Di Maladewa, setelah pelarian panjang, Ibnu Battuta tiba di Maladewa, negeri pulau yang indah dengan penguasa perempuan Ratu Khadijah. Wahai Ibnu Battuta, engkau seorang alim dan cendekia. Aku ingin engkau membantu menegakkan hukum Islam di negeriku. Dengan senang hati Ratu. Dimanapun aku berpijak, hukum Allah menjadi cahaya. Sebagai tanda kepercayaanku padamu, aku akan menikahkanmu dengan salah satu bangsawan di istanaku. Selamat datang wahai suamiku dari jauh. Semoga rumah tangga kita menjadi pelabuhan setelah panjangnya perjalanan. Namun, panggilan hati Ibnu Battuta tak pernah padam. Ia kembali berlayar menembus samudera menuju timur. Di Isfahan, Persia. Dalam perjalanan melewati Persia, Ibnu Battuta jatuh sakit. Di saat lemah, seorang pedagang perempuan menghampiri dan menolongnya. Semoga Allah membalas kebaikan. Aku menjadi seorang pengembara yang mencari ilmu dan makna. Engkau bukan sekedar pengembara, engkau pahlawan dari negeri jauh. Dunia akan menang. Di Guangzhou, China. Tahun demi tahun berlalu, Ibnu Battuta tiba di negeri timur jauh di China. Di sana, umat Islam telah berdamai berdampingan dengan bangsa lain.
selamat datang Ibnu Batuta. Kami telah mendengar kisahmu menembus padang pasir dan samudra. Kau akan menjadi tamu agung di negeri kami. Segala puji bagi Allah. Dari TV ketinggal jauh, aku menyaksikan hidup yang sama. Umat Islam saudara di bawah kalimat tauhid. Apakah kau akan menetap di sini? Tidak. Aku akan kembali ke kampung halamanku membawa ilmu yang politik yang Kembali ke Tangya. Setelah hampir 30 tahun, Ibnu Batuta kembali ke Tangya. Namun, ibunya telah tiada. Aku membawa dunia dalam cerita. Namun rumah ini kosong tanpa semoga Allah memberkati kita. Ibnu Batuta kemudian menulis semua kisah perjalanannya dalam kitab Hilal, menjadi warisan sejarah peradaban Islam yang tak terhilang. Perjalanan Ibnu Batuta bukan sekedar tentang jarak, tapi tentang iman, ilmu, dan keberanian menembus batas. Dari Tangya ke Mekah, Delhi ke Maladewa, Persia hingga Cina. Ia mengajarkan bahwa setiap langkah seorang mukmin adalah ibadah, dan setiap perjalanan adalah pencarian menuju Allah.